Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab Al-Fadail, yaitu tentang keutamaan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang bahwasanya Rasulullah SAW adalah, di antara sifat beliau adalah orang yang paling pemberani. Karena asya'un nas, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling berani. Kemudian bab selanjutnya yaitu karena an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair minar rih al mursalah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan dengan kebaikan dan lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim satu hadis, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikha. Faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair minar rihil mursalah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, di mana beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, di mana ketika bulan Ramadan tersebut Jibril alaihi salam itu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah, di setiap tahunnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan fi kulli lailah, yaitu di setiap malam. Dan ini yang lebih masyhur, yaitu Jibril berjumpa dengan Nabi di bulan Ramadan setiap malam. Fi Ramadan hatta yansal, sampai Ramadan itu selesai. Maka Rasulullah SAW itu memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril, dan ketika Nabi SAW atau ketika Jibril berjumpa dengan Nabi SAW, maka Rasulullah ketika itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Maka dalam hadis ini Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan ini sifat yang kedua yang kita sebutkan, bahwasanya manusia itu memiliki 3 sifat yang sempurna yang dia bisa dianggap atau dijadikan sebagai pemimpin. Kita sebutkan yaitu dia harus pemberani, kemudian dermawan, kemudian yang ketiga nanti yang paling baik akhlaknya. Di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Kebaikan di sini tentunya umum, baik yang berkaitan dengan harta ataupun berkaitan dengan yang lainnya. Dari kebaikan dunia, apalagi
akhirat. Kemudian disebutkan juga di sini bahwasanya Rasulullah SAW itu lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim hendaknya dia ketika berada pada musim-musim kebaikan maka dia meningkatkan ibadah. Rasulullah SAW itu orang yang dermawan, tetapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Hendaknya kita juga mencontoh Nabi SAW berbuat kebaikan, membantu, tapi ketika datang Ramadan atau di musim-musim kebaikan maka ditingkatkan ibadah. Di sini Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala oleh Allah SWT. Maka seorang hendaknya dia meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan tersebut. Dan bahkan Nabi SAW itu dalam hadis ini disebutkan ketika berjumpa dengan Jibril itu lebih dermawan lagi. Disebutkan di sini daripada angin yang bertiup. Ini sebuah permisalan. Angin yang bertiup artinya bagaimana Nabi SAW itu senantiasa memberi. Tidak ada yang ditahan. Ketika angin bertiup tidak ada yang tertahan atau yang ditahan. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu sangat dermawan di bulan Ramadan, apalagi ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang ketika berjumpa dengan orang lain itu orang yang baik itu bisa mempengaruhi amalannya. Artinya yang bisa mempengaruhi semangat seorang beramal diantaranya adalah waktu. Kemudian juga teman atau siapa yang dia jumpai. Berjumpa dengan orang soleh maka semakin soleh. Sebaliknya juga tentunya kalau orang berteman dengan yang tidak soleh juga bisa jadi terbawa. Ini juga menunjukkan bahwasanya teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Makanya Nabi SAW mengatakan almar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil, bahwasanya seorang itu bergantung pada agama seorang, bergantung kepada temannya. Lihat siapa yang dia temani. Ini juga menunjukkan bahwasanya faedah, di antara faedah kita berteman dengan orang yang baik, itu teman itu bisa mempengaruhi. Maka kita dianjurkan berteman dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang bisa menambah semangat untuk beramal. Orang-orang yang bisa menambah ilmu kita. Dengan itu kita berteman. Jangan berteman dengan orang-orang yang justru menurunkan semangat belajar, menurunkan semangat beribadah. Di sini Nabi SAW ketika berjumpa dengan Jibril maka lebih dermawan lagi Nabi SAW. Maka para ulama mengatakan bahwasanya teman itu atau orang yang dijumpai itu memiliki pengaruh. Termasuk tentunya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca. Kemudian juga dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa membaca, atau dalam riwayat yang lain disebutkan dia tadaros Al-Quran, yaitu Nabi itu bukan hanya sekedar membaca atau menghafal Al-Quran atau murojaah hafalan dengan Jibril, tapi ya tadaros artinya beliau mempelajari Al-Quran, maksud dan tafsirnya. Maka ini juga dianjurkan di bulan Ramadan, yaitu tadarus Al-Quran, di mana tadarus itu artinya mempelajari makna dari ayat yang dibaca, bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar menghafal, tapi lebih dari itu adalah mempelajari makna dan maksud dari ayat yang dibaca. Karena memang itu salah satu tujuan Al-Quran diturunkan agar kita mempelajarinya. Sehingga kita tahu maksudnya apa, kemudian kita bisa mengamalkan. Tidak hanya sekedar baca, walaupun tentunya membaca itu berpahala. Tapi tidak boleh mencukupkan diri hanya dengan sekedar membaca Al-Quran. Tapi harus ditambah dengan bagaimana kita mempelajari makna dan maksudnya sehingga kita bisa tahu, kemudian kita amalkan. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab kana Rasulullah SAW ahsanan nas khuluqan. Bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya.
Ini yang disebutkan tadi bahwasanya Imam Nawawi di sini menyebutkan 3 bab itu berturut bahwasanya Nabi adalah manusia yang paling pemberani, kemudian Nabi SAW manusia yang paling dermawan, kemudian Nabi adalah manusia yang paling baik akhlaknya. 3 hal ini sebenarnya kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah sifat seseorang yang bisa dianggap menjadi sayyid atau pemimpin. Seorang ketika ingin menjadi pemimpin, baik pemimpin yang paling rendah kita sebutkan yaitu pemimpin dalam rumah tangga, dia memiliki 3 sifat ini. Pemberani, yang kita sebutkan juga berani itu bukan yang sekedar maju, tapi maju dengan perhitungan, bukan membabi buta. Kemudian karim atau ajwad. Jud artinya adalah dermawan. Yaitu dermawan artinya memberi dalam hal-hal yang bermanfaat, tidak boros. Sudah juga kita sebutkan ya, bahwasanya yang dikatakan karam itu adalah atau dermawan itu yaitu membelanjakan harta sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak bakhil, tidak menahan. Kalau itu dalam hal yang bermanfaat maka dibelanjakan di jalan Allah. Kemudian ahsanun nas, yang paling baik akhlaknya. Dalam bab ini disebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin wallahi ma qala li uffan qattu wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas mengatakan saya membantu atau berkhidmah kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Demi Allah, kata Anas, tidaklah Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadaku atau kalimat yang seolah-olah tidak kecewa terhadap apa yang dilakukan atau kesal. Kemudian juga Rasulullah SAW kata Anas tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Itu Rasulullah tidak mengatakan itu. Kata Anas bin Malik, saya berkhidmah kepada Nabi SAW 10 tahun. Subhanallah, 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Nabi tidak pernah memperlihatkan atau mengatakan kepadaku perkataan yang menunjukkan kekecewaan atau marah atau tidak puas, atau tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, kenapa kamu melakukan ini? Atau juga tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan ini? Maka ini akhlak dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW kepada Anas bin Malik tidak pernah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Di mana Anas adalah yang membantu di rumah Nabi SAW. Maka para ulama menjelaskan seorang ketika kita ingin tahu akhlaknya, maka dilihat akhlaknya kepada pembantunya atau orang yang berada di bawah kekuasaannya, yaitu keluarganya misalnya. Bagaimana akhlaknya dengan pembantunya atau orang yang di bawah kekuasaannya atau keluarganya, anak istrinya. Di situ kita bisa menilai akhlak seorang. Bukan kita menilai akhlak seorang dengan temannya. Atau apalagi dengan orang yang lebih tua dengan dia atau orang yang memiliki kedudukan. Biasanya orang dengan temannya atau orang yang lebih tua atau yang memiliki kedudukan tentunya dia lebih sopan. Tapi yang dilihat bagaimana kita bisa menilai akhlak seorang itu dilihat bagaimana akhlaknya kepada pembantunya, kepada anak istrinya yang itu di bawah kekuasaannya. Kalau seandainya dia baik, tentunya kepada yang lain lebih baik. Ini ya. Maka di sini Anas mengatakan, bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya, beliau tidak pernah mengatakan kenapa melakukan ini, kenapa tidak melakukan ini. Kepada Anas yang itu adalah pembantunya. Dalam riwayat yang lain yang juga dari Anas bin Malik
qala, Anas mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, akhadha Abu Talhah bi yadi. Fantalaqa bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Anasan ghulamun kayyis falyakhdumka. Qala faqadamtu fi safar wal hadar wallahi ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadza wa hakadha wala li syai'in lam asna'hu lima lam tasna' kadza wa kadza au hakadha. Anas mengatakan, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka Abu Talhah memegang tanganku, kemudian membawaku kepada Rasulullah SAW. Abu Talhah adalah bapak tirinya Anas, di mana Anas bin Malik, ya berarti nama bapaknya Malik, di mana ibunya adalah Ummu Sulaim, ya, di mana Anas ini bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, kemudian Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talhah. Abu Talhah ini adalah seorang di kalangan Ansor yang kaya, yang banyak kebunnya, kebun kurmanya paling banyak itu Abu Talhah. Maka dia dikisahkan ketika ingin menikahi Ummu Sulaim, ketika itu apa? Ummu Sulaim mengatakan, ketika itu dia masih musyrik. Maka kata Ummu Sulaim, saya tidak minta mahar kecuali kamu masuk Islam. Jadi ketika Abu Talhah datang kepada Ummu Sulaim dalam keadaan musyrik, ia ingin melamar Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, yang dia adalah orang paling kaya, termasuk orang kaya di Madinah gitu, yang paling banyak kebunnya. Ummu Sulaim mengatakan, orang seperti kamu wahai Abu Talhah tidak mungkin ditolak. Tapi saya tidak meminta kepadamu kecuali maharnya adalah masuk Islam. Maka kemudian Abu Talhah masuk Islam, kemudian ya bagus Islamnya. Kemudian di sini Anas menceritakan, maka Abu Talhah adalah bapak tirinya. Ketika Rasulullah SAW itu datang ke Madinah, kemudian Abu Talhah membawaku. Dalam riwayat yang lain, yang membawa Anas kepada Rasulullah bukan Abu Talhah, tapi Ummu Sulaim, ibunya sendiri. Dalam riwayat yang lain, yaitu Ummu Sulaim sendiri yang membawa Anas kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat ini yang disebutkan Imam Muslim, yaitu Abu Talhah yang membawa Anas kepada Rasulullah. Di mana Abu Talhah mengatakan, ya Rasulullah, inna Anasan ghulamun kayyisun falyakhdumka. Wahai Rasulullah, sungguhnya Anas ini adalah anak yang pintar, maka hendaknya dia bisa membantumu. Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan Ummu Sulaim yang datang kepada Nabi SAW. Maka kemudian Ummu Sulaim meminta kepada Nabi SAW untuk diizinkan agar Anas ini membantu Nabi. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwasanya Ummu Sulaim seorang ibu yang sangat cerdas, ya. Kenapa? Karena tentunya Anas di rumah Nabi itu tentunya akan mendapatkan banyak pelajaran. Beliau menyuruh anaknya, Ummu Sulaim menyuruh anaknya Anas untuk di rumah Nabi, membantu Nabi, di mana tentunya ingin Ummu Sulaim secara tidak langsung Anas itu belajar dari Nabi, melihat bagaimana Nabi melakukan sesuatu ataupun berbicara sesuatu dan sebagainya. Maka Ummu Sulaim ingin Anas itu tumbuh di rumah Nabi, atau ingin agar Anas ini bisa melihat Nabi SAW secara langsung. Di sini Anas mengatakan, saya membantu Nabi fis safar wal hadar, dalam keadaan Nabi safar, melakukan perjalanan, ataupun ketika mukim. Jadi Anas selalu mengikuti Nabi. Nabi pergi, beliau ikut. Nabi tinggal di Madinah, beliau juga tinggal di Madinah. Kemudian Anas mengatakan, demi Allah, maka Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepadaku,
Ketika aku melakukan sesuatu, Rasulullah tidak mengatakan kepadaku, tidak pernah mengatakan, kenapa kamu melakukan ini seperti ini? Tidak pernah. Begitu juga, kata Anas, tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepada sesuatu yang aku belum kerjakan, kenapa kamu tidak atau belum mengerjakan seperti ini? Maka ini kita bisa lihat bagaimana ya akhlak Nabi SAW, di mana Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepada Anas yang itu adalah pembantunya, masih kecil ya. Anas ketika itu masih sekitar umur 10 tahun. Masih kecil. Di mana Nabi tidak pernah mengatakan kepada, kenapa kamu melakukan ini? Atau kenapa kamu tidak melakukan seperti ini? Ini bisa kita lihat bagaimana akhlak Nabi kepada Anas. Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan, wala aba alayya syai'an qad. Nabi itu tidak pernah mencela sesuatu terhadap apa yang aku lakukan. Tidak pernah Nabi mencela. Maka ini juga akhlak yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi SAW itu di rumah bagaimana? Rasulullah tidak pernah mencela keluarganya, termasuk di sini pembantunya. Kata Aisyah mengatakan apa? Kalau seandainya Nabi itu menyukai makanan, beliau makan. Kalau enggak, beliau enggak makan. Jadi tidak pernah Nabi itu mencela makanan, termasuk dalam hal ini makanan. Kalau misalnya makanannya enak, dimakan. Kalau enggak enak, ya sudah. Enggak usah dimakan, enggak usah dicela. Oh ini kenapa keasinan misalnya. Kenapa terlalu banyak garamnya misalnya. Kenapa terlalu pedas misalnya, enggak. Maka Nabi ketika dihidangkan oleh keluarganya makanan, dimakan. Enak dimakan, enggak enak ya enggak dimakan. Tapi tidak pernah mencela. Termasuk di sini kepada pembantunya Anas sendiri, tidak pernah mencela apa yang dia lakukan. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Anas menceritakan, karena Rasulullah SAW min ahsanin nas khuluqan. Fa arsalani yauman lihajatin faqultu wallahi la adhhab. Wa fi nafsi an adhhaba lima amarani bihi Nabiullah SAW. Fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abun fis suq. Fa idza Rasulullah SAW qad qabada bi qafaya min wara'i. Qala fa nadhartu ilaihi wa huwa yadhhak. Faqala ya Unais adhabta haitsu amartuka? Qala qultu na'am ana adhabu ya Rasulullah. Anas menceritakan pernah Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pernah kata Anas, Rasulullah itu mengutusku untuk suatu kebutuhan beliau di suatu hari. Jadi suatu hari kata Anas, Rasulullah pernah menyuruhku melakukan sesuatu untuk kebutuhan Nabi. Kemudian aku mengatakan demi Allah aku tidak akan berangkat. Tetapi dalam diriku aku mengatakan aku akan berangkat. Maka kemudian akhirnya aku pergi keluar menuju tempat yang disuruh oleh Nabi, ini keluar. Ketika aku keluar maka aku melewati anak-anak yang sedang bermain di pasar. Anas masih kecil. Dia melewati teman-teman yang masih bermain. Ya gimana? Ikut nimbrung. Maka ketika itu, beberapa saat setelah itu Rasulullah SAW datang. Kemudian memegang leher bagian belakangnya atau dekat pundaknya. Maka aku melihat ternyata Rasulullah SAW. Jadi ada, kata Anas ketika itu ada yang megang pundaknya dari belakang. Kemudian dilihat ternyata Rasulullah SAW sedang tertawa kemudian mengatakan, ya Unais. Unais itu adalah nama tasghir dalam bahasa Arab, artinya memanggil dengan panggilan yang lebih menunjukkan kasih sayang. Namanya Anas tapi tasghirnya Unais. Sahal misalnya Suhail, Umar, Umair dan seterusnya. Ya Unais, adhabta haitsu amartuka? Apakah kamu sudah pergi ke tempat yang aku suruh?
Maka aku mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, ana adhab." Sekarang saya pergi wahai Rasulullah. Ini Rasulullah enggak marah ya. Tadi Nabi nyuruh pergi ke sana. Lewat. Ada anak-anak lagi main, ya udah ikut nimbrung. Nabi ikut menyusul di belakang. Nabi tanya Anas, "Kamu sudah berangkat belum?" "Ya udah sekarang saya berangkat." Nabi SAW tidak marah ya. Dimana Nabi SAW menyuruh Anas untuk melakukan suatu, pergi ke suatu tempat, ternyata dia nyangkut di jalan, ya, maksudnya karena melihat teman-temannya sedang bermain, ikut main. Di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu akhlaknya kepada Anas bin Malik. Ini salah seorang dari pembantu Nabi SAW. Kemudian bab selanjutnya, bab masu'ila Rasulullah SAW syai'an qattu faqala la wa kathratu ata'ihi. Rasulullah SAW itu ketika diminta sesuatu, maka beliau tidak pernah mengatakan tidak. Dan bagaimana banyaknya pemberian Nabi atau pemberian Rasul. Jadi Nabi SAW ketika diminta sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Dan bagaimana menunjukkan Nabi itu banyak memberi. Di sini disebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah, qala ma su'ila Rasulullah SAW syai'an qattu faqala la. Jabir mengatakan, tidaklah pernah Rasulullah itu diminta sesuatu kemudian mengatakan la. La artinya tidak. Artinya diminta sesuatu. Nabi tidak pernah mengatakan tidak atau tidak memberikan. Dalam hal ini, ya, para ulama menjelaskan, yaitu Rasulullah SAW ketika diminta sesuatu, maka beliau memberikan, terutama yang berkaitan dengan dunia, dengan harta. Cuma nanti akan disebutkan juga dalam hadis. Ketika Rasulullah punya, maka Rasul akan memberikan apa yang dia minta, apa yang diminta oleh orang tersebut. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak punya, maka beliau menolak dengan cara yang baik. Jadi bukan berarti ini kan hadisnya kalau kita baca secara umum ya, Nabi itu tidak pernah mengatakan tidak. Kalau ada orang minta, ya kasih. Ya kalau Nabi ada, ya. Nabi tidak pernah menahan, itu maksudnya. Tapi ketika tidak ada, ya Nabi mengatakan enggak. Tetapi menolaknya dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah misalnya sebutkan itu dalam Al-Quran surah At-Taubah, ketika Allah SWT menceritakan tentang perang Tabuk. Perang Tabuk, itu banyak sahabat yang ingin berangkat perang Tabuk. Tapi perang Tabuk itu sangat jauh. Ya. Di mana Tabuk itu tempat yang sudah dekat dengan negeri Syam. Perjalanan jauh, kemudian musim panas, semua orang harus naik kendaraan, gak bisa jalan kaki ke sana jauh. Yang boleh berangkat jihad hanya orang yang punya kuda, punya kendaraan atau keledainya. Yang punya kendaraan, yang nggak punya kendaraan nggak boleh. Kalau sebelumnya boleh. Dalam perang-perang sebelumnya Nabi mengizinkan ada yang berangkat perang dengan jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Tapi ini Tabuk nggak boleh. Karena jauh maka Nabi tidak mengizinkan sahabat yang tidak punya kendaraan. Maka Allah SWT menceritakan itu dalam surah At-Taubah. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi. Engkau mengatakan kepada mereka, wahai Muhammad, tidak ada kendaraan yang bisa membawa kalian. Ya sudah, enggak bisa berangkat. Jadi maksudnya apa? Nabi kalau diminta sesuatu sedangkan sesuatu itu ada, beliau kasih. Tapi kalau tidak, maka ya Nabi menolak dengan cara yang baik. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah SWT menceritakan itu, engkau mengatakan kepada mereka, aku tidak mendapati kendaraan untuk membawa kalian.
Kemudian para sahabat yang tidak bisa ikut perang tersebut pulang dalam keadaan menangis karena mereka tidak mampu atau tidak bisa ikut perang. Ya, dalam surah At-Taubah Allah sebutkan. Nah, di sini Jabir mengatakan, tidaklah pernah Rasulullah SAW diminta sesuatu kecuali beliau tidak pernah mengatakan tidak. Ya, kalau seandainya memang beliau memiliki yang diminta. Tapi kalau tidak dijawab atau dijawab dengan cara yang baik atau ditolak dengan cara yang baik. Di sini disebutkan juga hadis dari Anas. Masuk ila Rasulullah SAW alal Islam syai'an illa a'tahu. Qala faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja'a ila qaumihi faqala ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqata. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tidaklah Rasulullah SAW diminta sesuatu dalam Islam kecuali Nabi memberikannya. Maksudnya dalam Islam ketika sudah Nabi di Madinah dan memiliki banyak rampasan perang ketika itu, Nabi punya banyak harta, maka ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, maka kemudian Nabi memberikan kepada laki-laki tersebut kambing sebanyak jumlahnya dikatakan oleh Anas antara 2 bukit. Antara 2 bukit jumlahnya. Berapa banyaknya itu? Ini ada 2 bukit, antara 2 bukit itu ada lembah. Di lembah itu semua kambing untuk 1 orang. Kemudian orang itu pulang kepada kaumnya mengatakan, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad itu memberikan pemberian yang tidak takut miskin. Di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika datang kepada beliau, yang di sini tentunya kepala sukunya, maka Nabi memberikan pemberian yang tidak takut miskin. Nabi beri, ini itu di antara 2 di lembah itu ada kambing, ambil semua. Enggak takut Nabi untuk apa? Oh, nanti besok gimana lagi? Nah, di sini bagaimana kita lihat Rasulullah SAW itu memberi, dan pemberiannya tidak tanggung-tanggung. Dan juga di sini disebutkan ya, yang diberi oleh Nabi apa? Kepala suku. Tujuannya apa? Agar kepala suku ini dia masuk Islam, kemudian orang-orang yang di bawah kekuasaannya juga masuk Islam. Makanya tadi dia mengatakan apa? Ketika dia pulang, dia mengatakan kepada kaumnya, ayo masuk Islam. Nabi di sini menunjukkan apa? Memberikan pemberian yang banyak ini kepada kepala suku tersebut supaya apa? Dia masuk Islam, kemudian dia mengajak kaumnya supaya masuk Islam juga. Dan ini Nabi lakukan agar orang masuk Islam. Ini yang disebut dengan taklif, ya, agar orang itu masuk dalam Islam atau dalam mu'allaf namanya. Ya, ditaklif, dijinakkan hatinya. Agar dia masuk dalam Islam, agar dia kuat Islamnya. Karena tentunya ya bagaimanapun seorang dengan harta, ya seorang ketika diberikan harta, ya dia biasanya akan ada berubah dalam dirinya. Bagaimanapun ya kata Nabi, kata Allah SWT bahwasanya manusia itu memang secara fitrah suka harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Yaitu kalian itu mencintai harta dengan cinta yang sangat. Maka Nabi SAW di sini bagaimana beliau memberikan pemberian yang banyak ya, kepada pemimpin-pemimpin suku ketika itu, tujuannya agar mereka masuk Islam, agar dia bisa mengajak kaumnya masuk Islam. Ini bagaimana juga di sisi yang lain Nabi ingin orang banyak masuk Islam. Kemudian juga hadis selanjutnya dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Hadis ini dari Sa'id bin Musayyib, kemudian dari Sofwan Ibnu Umayyah. Di mana disebutkan ghaza Rasulullah SAW ghazwatal fathi
fathi Makkah. Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu minal muslimin faqtatalu bi Hunain. Fa nasarallahu dinahu wal muslimin wa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin Safwan ibnu Umayyah mi'atan minan ni'am. Tsumma mi'ah. Qala Safwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nas ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nas ilayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perang ya, menaklukkan kota Mekah ya, pada tahun ke-8 Hijriah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Kemudian setelah menaklukkan kota Mekah, Nabi ketika itu melakukan penyerbuan, yaitu menaklukkan Hunain, ya. Menaklukkan Taif. Ya. Dari Mekah Nabi ke Taif untuk memerangi suku Hawazin dan Bani Thaqif. Ya. Kemudian terjadi pertempuran di sebuah lembah namanya Lembah Hunain. Ini Hunain itu antara Mekah dengan Taif. Maka kemudian dikatakan dalam sejarah bahwasanya Nabi dan para sahabat belum pernah mendapatkan harta rampasan perang sebanyak perang Hunain. Di perang Hunain itu Nabi mendapatkan, dan sudah pernah kita baca hadisnya dalam bab sebelumnya. Yaitu Nabi SAW ketika itu mendapatkan unta itu lebih kurang ratusan unta, kemudian ribuan kambing di perang Hunain. Sangat banyak harta rampasan perangnya. Maka di sini disebutkan Rasulullah SAW setelah menaklukkan kota Mekah, kemudian Nabi SAW keluar bersama kaum muslimin, dan ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, lebih kurang Nabi berangkat dengan 10.000 sahabat. Ketika menaklukkan kota Mekah, maka penduduk Mekah ketika itu lebih kurang masuk Islam 2.000 orang. Maka jumlah pasukan kaum muslimin memerangi kaum Hunain ketika itu, memerangi Bani Thaqif dan Hawazin itu adalah 12.000. Kemudian terjadi pertempuran. Kemudian Allah SWT memenangkan nabinya, walaupun di awal pertempuran sempat terjadi hal yang tidak diinginkan, karena ada sebagian kaum muslim, orang-orang yang baru masuk Islam mengatakan, wah ini jumlah kita sangat banyak, nah mungkin kita dikalahkan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya di antara orang yang baru masuk Islam itu adalah namanya Safwan ibni Umayyah ibni Khalaf. Maka Nabi SAW ketika itu dalam riwayat kita jelaskan, kita pernah baca bahwasanya Rasulullah ketika perang Hunain itu membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang muhajirin atau orang-orang yang baru masuk Islam semua. Orang-orang Ansor nggak dikasih. Abu Sufyan dikasih 100 ekor unta. Termasuk di sini Sufyan ibnu Umayyah, termasuk pemuka Quraisy, dikasih mi'atu minan ni'am, 100 ekor unta. Kemudian tsumma mi'ah, kemudian 100 lagi, kemudian 300 unta. 300. Abu Sufyan 100 ekor unta. Kemudian ada sahabat yang lain, Uyainah bin Hisan, 100 ekor unta. Banyak pemuka-pemuka Quraisy dikasih minimal 100 ekor unta. 100 ekor unta bukan main-main itu. Kita bisa bayangkan 100 ekor unta. Karena mereka apa? Nabi memberi mereka karena mereka pemuka Quraisy. Berharap Islam mereka kuat sehingga kaum mereka juga kuat Islamnya. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Apa kata Umayyah bin Khalaf di sini? Safwan ibnu Umayyah ibnu Khalaf. Sungguh Nabi SAW telah memberikan kepadaku suatu pemberian yang dimana dahulu Nabi itu adalah orang yang paling aku benci. Kenapa Nabi orang yang paling benci? Karena bapaknya Umayyah bin Khalaf mati di perang Badar. Dedengkot Quraisy yang diantara yang mati di perang Badar termasuk Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf termasuk bapaknya Safwan ini anaknya. Aku paling benci kepada Nabi. Kata Safwan ibn Umayyah. Tetapi ketika Nabi memberiku ini, berubah Rasulullah menjadi orang yang paling aku cintai. Subhanallah itu. Bisa kita lihat
Orang ya, di sini Sofwan ibnu Umayyah menceritakan Rasulullah itu orang yang paling aku benci. Tapi ketika Nabi memberi aku 300 ekor unta, berubah menjadi orang yang paling dicintai. Subhanallah, itulah harta. Makanya sebagian mengatakan innal fulus yughayyirun nufus. Uang itu bisa merubah diri seorang, merubah jiwa orang lain. Kita ngasih orang, makanya para ulama juga mengatakan kalau ada orang yang hasad sama kita, kasih dia uang, kasih dia pemberian, hilang hasadnya sama kita. Itu salah satu obat ya, menghilangkan hasad orang kepada kita apa? Kasih orang itu pemberian, hilang hasadnya. Nah, di sini kita bisa lihat Sofwan ibnu Umayyah menceritakan sendiri. Nabi orang yang paling aku benci, tapi ketika sudah dikasih 300 unta, udah berubah, sudah langsung berubah. Enggak ada bencinya lagi, bahkan paling dicintai. Dan ini juga para ulama mengatakan bahwasanya bisa jadi seseorang, orang-orang yang baru masuk Islam di Fathul Makkah, bisa jadi mereka masuk Islam itu karena takut, karena ikut-ikutan. Karena ketika itu apa? Nabi sudah mengepung Mekah. Orang kafir Quraisy sudah menyerah, sudah nggak bisa. 10.000 orang mengepung Mekah nggak bisa, mereka mau kemana? Akhirnya mereka masuk Islam. Mungkin mereka di antara yang masuk Islam itu ada yang benar-benar ikhlas masuk Islam. Ada yang mungkin terpaksa. Ya keadaan gimana lagi, kita mau keluar mau kemana? Ada yang karena ingin selamat masuk Islamnya. Macam-macam mungkin apa? Niatnya, dorongannya. Tetapi apa? Di sini para ulama mengatakan bisa jadi seseorang itu masuk Islam itu awalnya tidak ikhlas. Awalnya mungkin terpaksa, awalnya karena ikut-ikutan. Tetapi bisa jadi Allah SWT melunakkan hatinya, diberikan hidayah sehingga dia berubah, yang tadinya awalnya tidak ikhlas menjadi ikhlas. Yang tadinya terpaksa jadi berubah jadi tidak terpaksa. Begitu juga kata para ulama, dulu kita kadang ketika belajar awal itu terpaksa, dipaksa sama orang tua. Nih, kalau kamu nggak belajar nih rotan. Gitu dulu. Awalnya terpaksa, tapi setelah kita merasakan enak belajar, akhirnya berubah niat yang tadinya mungkin terpaksa menjadi ikhlas. Jadi itu makanya tidak mengapa. Makanya kita disuruh apa? Mengajari anak apa? Salat. Suruh anakmu salat umur 7 tahun, mungkin dia terpaksa ya sudah suruh. Sudah 10 tahun enggak apa-apa dipukul. Mungkin awalnya mungkin dia terpaksa. Tapi begitulah hidayah Allah SWT. Itu proses. Maka dalam hal ini juga dalam hal ini yang paling besar adalah orang masuk Islam. Bisa jadi orang masuk Islam awalnya terpaksa. Kita tidak perlu mencela. Ini orang ini masuk Islam terpaksa nih, atau bisa jadi dia ikut kajian karena awalnya mungkin karena ikut-ikutan aja. Segan sama kawan, udah ikutlah. Awalnya mungkin bisa jadi begitu, enggak apa-apa. Bisa jadi setelah itu ketika dia sudah mendengar kajian, sudah baca, sudah dengar, akhirnya dia lebih, yang tadinya dia cuman ikut-ikutan, dia awalnya cuman diajak, malah sekarang dia yang lebih semangat. Yang ngajaknya malah malas. Bisa jadi. Jadi seperti itu. Kita nggak boleh mencela orang, itu si fulan datang karena cuman ikut-ikutan atau cuman malu atau segan, enggak. Dan kita kan enggak boleh juga menuduh orang, apa kita tahu isi hati orang, kan enggak. Tapi kita merasakan diri kita sendiri itu. Bisa jadi kita karena sungkan enggak apa-apa. Karena syaitan itu juga pintar dia. Kamu datang-datang kan cuman sungkan sama kawan. Nah, gimana? Kamu enggak ikhlas itu. Udah berhenti aja, enggak usah ikut. Itu setan itu. Tetap ikut, tetap kita datang, kita tetap belajar. Kamu ini supaya dikatakan ini belajarnya. Sudah enggak usah, kamu enggak dapat pahala, kamu enggak ikhlas. Nah, itu juga setan. Jadi bagaimanapun kita untuk belajar atau melakukan sesuatu juga harus dilawan. Niat, mengkondisikan niat itu enggak bisa juga langsung ikhlas 100% enggak bisa. Mesti ada tahapannya. Maka kita harus melewati tahapan itu. Kadang sebagian orang nggak kuat dia melewati tahapan itu karena godaan syaitan tadi.
Nah, kamu berinfak bersedekah karena ingin dipuji lah, karena akhirnya nggak mau dia lagi. Nah, itu syaitan. Tetap, nggak apa-apa. Maka dalam hal ini bisa kita lihat, ya, orang-orang kita bisa lihat di sini, orang masuk Islam. Kafir Quraisy 2000 itu ketika Fatul Makkah, boleh kita katakan kemungkinan besar mereka masuk Islam itu karena mencari aman. Ya aman lah, kalau enggak kita enggak. Sudah dikepung ini kita. Paling kita masuk Islam dulu aman kita. Harta benda kita enggak dirampas gitu kan. Sama Muhammad. Begitu mungkin ini mereka. Tapi setelah itu bisa kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang yang baru masuk Islam tadi ternyata kuat imannya. Bahkan orang-orang yang tadi menjadi pemuka-pemuka Quraisy yang tadi membenci Nabi, berubah menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Nah, di sini bisa kita lihat memang sekali lagi amalan hati itu bertahap. Ya, sebagaimana kita amalan lahiriah kita gimana supaya sholat kita bagus ya bertahap. Hati juga begitu. Keikhlasan itu nggak bisa itu orang yang paling ikhlas belum tentu. Tapi kita harus berusaha terus memperbaiki diri, memperbaiki hati supaya bagaimana supaya bisa lebih ikhlas, bisa lebih baik seperti itu. Jadi ini yang paling penting, bagaimana kita tetap melakukan proses, melewati prosesnya, ya, tanpa harus kita mendengarkan suara-suara miring ataupun pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Ya. Tetap kita belajar ataupun tetap kita beribadah, memperbaiki diri kita, walaupun mungkin kadang niat itu belum sempurna. Makanya seorang ulama mengatakan, aku sholat malam 20 tahun untuk membiasakannya. 20 tahun itu masih belum sempurna niatnya. Tapi setelah 20 tahun lewat baru ikhlas. Bisa bayangkan 20 tahun sholat malam melatih diri. Baru setelah itu. Nah kita mau cepat ikhlas tapi tidak pernah mau latihan. Nah, itu kan nggak mungkin. Gimana kita bisa ikhlas? Harus dilatih, harus latihan. Kemudian hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Jabir, "Lau qad ja'ana malul bahrain laqad a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha." Qala bi yadayhi jami'an. Faqubida Rasulullah SAW faqubida Nabi SAW qabla ayyaji'a malul bahrain. Faqadima ala Abi Bakrin ba'dahu. Fa'amara munadiyan fanada man kana lahu ala Nabi SAW idatun aw dainun falyati. Faqumtu faqultu inna Nabi SAW qala law qad ja'ana malul bahrain a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Fahatha Abu Bakrin marratan thumma qala li uddaha fa'adattuha fa idza hiya 500 faqala khudh mithlaiha. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dulu pernah mengatakan kepadaku, Jabir bin Abdullah ini, Nabi pernah berjanji kepada beliau, kalau seandainya datang harta jizyah itu pajak dari Bahrain yang mereka berarti di luar Islam, ya orang di luar Islam bayar pajaknya. Kalau datang pajak dari Bahrain, aku akan memberikan kamu seperti ini dan seperti ini, kata Nabi kepada Jabir dengan kedua tangannya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, 3 kali. Kemudian Nabi SAW meninggal sebelum harta dari Bahrain itu datang. Kemudian di masa Abu Bakar datanglah harta atau jizyah atau pajak dari Bahrain tersebut. Kemudian Abu Bakar memberikan pengumuman, membuat pengumuman, siapa yang dulu Nabi pernah memberikan janji atau ada Nabi berhutang, datanglah kepadaku, kata Abu Bakar. Maka aku datang, kata Jabir. Kemudian aku katakan kepada Abu Bakar, dulu Nabi pernah mengatakan, kalau seandainya datang harta dari Bahrain, maka aku akan memberikan kepadamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kemudian Abu Bakar memberikan kepadanya. Nah, Abu Bakar jadi memberikan harta itu nggak dihitung lagi, jadi langsung diambil, ambillah gitu. Itu uang di zaman dahulu. Ya. Maka kemudian Abu Bakar menyuruh, hitunglah itu berapa itu sekali ambil itu berapa dengan kedua tangannya. Kemudian aku menghitungnya ada
500, wallahu alam 500 dinar ya, uang keping emas 500 sekali ambil. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, "Khudh mithlaiha." Ambillah dua kalinya lagi. Dua kalinya lagi berarti 1000. Ya karena Nabi tadi mengatakan 3 kali ya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ya menjanjikan kepada Jabir bin Abdullah akan memberikan sesuatu kepada beliau. Tapi beliau enggak sempat memberikan karena beliau sudah meninggal dulu. Tapi di sini Abu Bakar ya, memberikannya, menunaikan. Nah, di sini kita lihat bagaimana ya janji, ketika ada seorang berjanji kemudian ahli warisnya tentunya hendaknya menunaikan, itu yang lebih baik. Kalau enggak jangan berjanji ya, karena janji itu hutang. Nah, di sini Abu Bakar menunaikan janji Rasulullah kepada Jabir bin Abdullah. Maksudnya Nabi pernah menjanjikan Jabir, kalau datang harta dari Bahrain aku akan kasih kamu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis mungkin yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya bermanfaat, dan sekali lagi bagaimana kita mendengar hadis-hadis tadi tentang bagaimana Nabi SAW orang yang paling dermawan dan juga yang paling baik akhlaknya, kemudian bagaimana Nabi memberi ya, memberi ketika Nabi punya maka beliau tidak pernah menolak atau mengatakan tidak. Nah, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.